ini adalah BB1, bisa dikembangkan di seluruh sentra pengembangan kakao di Indonesia. Produksi tinggi, mencapai 3 ton. 3 ton? Biji kering per tahun. Mangkas itu tidak bisa dari pinggir, oh itu lebat. Oh gitu? Padahal itu overlap. Nah, mangkas itu harus dari bawah pohon, dilihat dulu. Kapan penong ditanam? Setahun sebelum tanaman kakao ditanam. Tapi sekarang banyak petani yang menanam penong katanya mengganggu, menyebabkan penyakit. Ya, karena memang nggak diatur penongnya. Tapi yang paling baik itu sebenarnya penong untuk kakao ini adalah lamtoro. Kalau petani tanam kakao, dia punya tabungan tiap bulan atau tiap minggu. Begitu Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya berada di lokasi yang luar biasa ya, di pagi hari, di kebun BSIP Tri, di Pakuwon, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama seorang yang luar biasa, sang profesor berada di samping saya. Selamat datang, Prof, di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih sudah diundang. Ini kita akan bicara banyak tentang satu komoditi yang ada di sekitar kita ini, ya, komoditi kakao. Prof, sejak kapan ini, Prof, di kakao ini, Prof? Terima kasih Pak Dr. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulai karir saya sejak tahun 1988 sebagai pemulia. 88, wow. Saya ingin tahu, Prof, perkembangan kakao ini. Saya mendengar, harganya bagus sekarang, petani bersemangat. Seperti apa, Prof, perkembangan terakhir kakao? Baik. Jadi gini, Pak, sebelum ke sana saya cerita dulu ini, karena tidak kenal maka tidak sayang. Betul sekali. Ya. Jenis kakao yang dikembangkan di dunia, khususnya di Indonesia ada dua. Ya, yaitu kakao mulia atau Java Coco atau Edel Coco. Oke. Yang kedua adalah kakao Linda atau Bel Coco. Dua itu yang ada di kanal. Oke. Nah, sebenarnya ini merupakan keturunan dari Criollo dan Forastero. Ya. Yang kakao Edelnya adalah Trinitario. Ya. Silangan alam dari Criollo dan Forastero sehingga menghasilkan Trinitario. Ya. Tandanya adalah bijinya putih waktu masih segar kotilnya itu. Oh, itu cirinya ya? Iya. Dan kakao yang mulia nih, jenis mulia ini sekarang yang dikembang di Indonesia sangat-sangat sedikit, jauh berkurang, tinggal 200 hektar di kebun PTPN 1 Region 5 di Banyuwangi, Jawa Timur. Sedangkan yang kedua jenis Linda Coco atau Bel Coco ini yang dikembangkan banyak oleh masyarakat petani pekebun dan yang mendominasi. Oke, cirinya apa tadi, Prof, kalau gitu? Cirinya kalau yang kakao Edel tadi putih, yang ini ungu atau dark bean, yang kakao Linda ini biji segarnya. Biji segarnya ungu ya, beda ya khasnya. Kemudian perkembangan kakao memang terjadi pasang surut karena saat ini kakao kita yang dulu 5 tahun kemarin menduduki peringkat ketiga dunia. Saat ini, hari ini kita menduduki peringkat ke-7. Karena apa? Ya banyak permasalahan. Pertama adalah karena adanya serama penyakit. Kalau kita ingat tahun sekitar awal-awal 98 2000-an ada hama penggerak buah kakao ini yang juga ancaman yang menyebabkan penyebab utama. Kakao ini juga petani pekebun juga semakin kurang berminat, tapi alhamdulillah saat ini kakao bergairah kembali karena harganya luar biasa. Berapa sekarang, Prof? Jadi harga kakao di Indonesia hari ini 150 hingga 180.000 per kilogram biji kering. Wow, sebelumnya di harga yang biasa? Sebelumnya rata-rata 30-35. Jadi ini 5 kali lipat, Prof. Iya. Walaupun turun ya secara tadi ya. Betul. Oke, di dunia, tapi harga sekarang harga terbaik itu kah, Prof? Iya. Dan ini akan bertahan karena kakao di dunia seperti Brasil dan Ekuador ini terjadi ada serangan penyakit yang memang itu cukup panjang dan kita berharap ini akan harga yang ini akan tetap bertahan. Iya, masalah di luar sana tapi membawa berkah di petani di sini dengan harga tadi yang bagus. Seperti apa perjalanan breeding kakao, Prof? Ya, bicara breeding kakao sebenarnya ini salah satu keunikan. Unik.
ya ini tidak banyak orang yang punya kompetensi di breeding koko ini. Oke. Ya, karena rata-rata dia memandang breeding koko itu lama. Tapi tidak juga. Ya. Artinya kita beberapa tahun kita juga bisa melepas varietas. Tergantung bagaimana strategi kita untuk mendesain varietas unggul baru. Oke. Nah, kemudian dari kako tadi di awal saya ceritakan untuk pemulihannya ini memang kita juga tentu ada metodologi yang memang bisa kita lakukan, baik basic riset maupun untuk pengembangannya. Nah, kalau pemulihan kako ini yang banyak dikembangkan adalah dari aspek pemulihannya, yaitu karena ini tanaman kako menyerbuk silang. Menyerbu silang ya kata kuncinya. Sehingga pengembangannya bisa dengan dua cara, yaitu dengan generatif dengan biji. Tapi bijinya bukan sembarang biji. Ini kita desain dari seed garden atau kebun benih, kebun induk yang memang didesain untuk menghasilkan F1 dari sesuatu yang kita pilih yang mempunyai daya gabung yang cukup baik. Kalau untuk merakit hibrida kan daya gabung khusus harus diperhitungkan itu. Iya, itu. Kemudian yang kedua ya tentu dengan seleksi, yaitu mulai desain breeding, mulai dari menyiapkan parent, kemudian kita silangkan, ya kita uji adaptasi, kemudian kita pilih, kita seleksi mana-mana kriteria seli yang kita pilih, sudah terpilih baik dari komponen mutu, kemudian hasil, ketanaman dan penyakit, dan adaptabilitasnya itu kita amati, yang terpilih baru kita uji multiplikasikan, gitu. Kemudian baru kita melepas varietas. Berapa daur waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu varietas kako? Kalau konvensional ini 15-20 tahun kita berbuat. 15-20 tahun. Jadi perjalanan panjang ini mulai dari menyiapkan material genetik, kita gunakan sampai parent untuk persilangan, ya. Kemudian uji adaptasi, baru uji multiplikasi, baru kita ajukan untuk pelepasan. Tapi kalau kita yang dengan eksplorasi, identifikasi yang kako-kako lokal, ya istilahnya dulu ada pemutihan, itu bisa kita lakukan selama material genetik itu bagus di suatu tempat, dan itu juga merupakan salah satu keunggulan, itu bisa kita lepas. Tapi saya sarankan sebenarnya karena kako di Indonesia, daerah kita daerah negara kepulauan, tentu juga punya agrokosistem yang memang sangat beragam. Disitulah pentingnya bagaimana keragaman varietas. Ansih bukan hanya yang punya mutu kualitas yang bagus di suatu tempat, tapi harapan kita itu kalau bisa varietas itu dilepas yang punya adaptabilitas yang luas. Sehingga kalau dikembangkan katakan di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, di Jawa, itu dia akan menghasilkan yang sama apa yang sudah pernah kita lakukan riset dan kita lepas itu. Jadi bisa dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, itu kata kunci ya. Contoh seperti B50, khusus hanya di daerah di Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Nah, ini kalau kita tanam di Sulawesi atau di Jawa atau di tempat lain, belum tentu sebagus yang di lokasi di Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat. Karena dia memang adaptabilitas sangat spesifik, begitu. Spesifik lokasi jadinya ya. Gitu. Mungkin berbeda dengan yang varietas lain yang sudah dirakit ya, akan berbeda itu ya. Karena memang kita desain untuk yang tadi yang mempunyai varietas unggul yang punya adaptabilitas luas itu kan sebenarnya harusnya seperti itu. Nah sampai saat ini sudah berapa banyak nih Prof yang dihasilkan oleh tim yang Prof ini? Jadi untuk yang kako mulia tadi kami menghasilkan 2 varietas, yaitu IKRI 1 dan IKRI 2. Kemudian untuk yang linda kurang lebih sudah sekitar 10 varietas unggul yang kami hasilkan. Tetap bukan saya, karena namanya tim itu pasti ada beberapa bidang yang orang atau anggota tim yang punya kompetensi, mulai dari hama penyakit, kemudian agronomi, pemulihan, sosek, ekofisiologinya. Jadi memang kami tim, dan alhamdulillah sudah kurang lebih ada 12 ya? Iya. Itu yang hasil pemulihan? Hasil pemulihan. Hasil pemulihan semua? Iya, hasil pemulihan semua. Kalau yang tadi lokal ada berapa Prof? Yang BL50? Yang BL50, kemudian S1, S2, MCC nasional, jadi ada 3.
Oke. Nah, Prof, tadi disampaikan ada kurang lebih 15 ya, Prof. 15 varietas yang sudah dihasilkan. Ada 3 yang varietas unggul lokal, 12 yang hasil pemulihan. Nah, saya ingin tahu nih, keunggulan masing-masing dari varietas yang sudah dirilis ini. Jadi saya akan menjelaskan dulu karena ini adalah momen yang sangat bagus. Ya. Kako Mulia yang kami ini ada 2, yang Ya. kedua, ini juga punya keunggulan. Yang Oke. pertama adalah produksinya tinggi. Oke. Di atas DR1, DR2, DR38, dan DRC 16. Oke. Ya. Kemudian keunggulannya adalah yang jelas karena bijinya 100% putih. Oh. Itu yang diinginkan, penciri utama Kako Edel atau Kako Mulia. Mulia. Ya. Warna putih tadi ya. Ya. Oke. Dan dia juga sangat kompatibel dengan klon-klon Kako Mulia yang sudah ada, yang zaman Belanda itu sudah ada, yaitu DR1, DR2, DR38, dan DR19. Sehingga ini hadir sebagai salah satu varietas unggul yang memang bisa kita andalkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil daripada Kako Mulia di Indonesia. Oke. Ya, itu yang Kako Mulia. Ya. Kemudian yang Kako Linda, yang lainnya Kako Linda, Pak. Oh. Ya, yang sekarang hampir 98% dikembangkan oleh Petani di Indonesia. petani dan pekebun. Oke. Ya, jadi dominasi Kako Linda kita itu adalah sampai 98%. Linda ya? Linda. Kok Linda? Linda. Oh, lindak ya. Lindak. Oh, saya kira Linda nama orang. Ya. Oke, lindak ya. Ya. Lanjut. Nah, seperti yang spesifik lokasi seperti BE50, S1 itu adalah dikembangkan di daerah tertentu. Oke. Dia punya keunggulan juga karena memang adaptif di daerah tertentu. Ya. Kedua, mudah diakses. Ya. Dan memang yang S1 S2 ini produksinya juga masuk tinggi, tapi tidak setinggi klon yang memang kita lepas yang terbaru. Oke. Ya, nanti akan saya cerita bagaimana Ya. keunggulan Yang baru. Kako yang kita lepas ini. Oke. Itu. Jadi tadi saya katakan di awal memang Ya. Dinamika perkembangan varietas Kako yang ada di Indonesia tentu kan harus punya keunggulan, Pak. Ya. Apakah dari aspek produksi, dari kualitas maupun ketahanannya. Ya. Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana akses atau aksesibilitas untuk mendapatkan varietas unggul ini, material jenisnya itu mudah diakses oleh para petani pekebun. Itu yang terpenting. Iya. Ya, Mudah diperoleh. Mudah diperoleh. Betul. Dan mudah dikembangkan. Ya. Artinya inovasi teknologi kalau tidak bisa direplikasi oleh user, ya berarti kami gendong lagi ke Jakarta atau Bapak gendong lagi ke Jakarta. Betul, ya. Sehingga pemulihan partisipatif itu penting. Penting. Ya. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang kita support sehingga inovasi teknologi dalam bentuk varietas unggul ini kalau kita hasilkan, kita rakit dan berhasil ini insya Allah juga akan dipakai oleh diterima. Ya. Dan membumi. Dipakai dan diterima oleh para petani kebun. Betul sekali. Ya. Oke. Yang varietas lain, Prof? Ya. Kemudian yang varietas lain, ini yang terbaru, mohon maaf. Ya. Ini yang Kako Edel, Bapak. Oke, yang warna merah itu ya. Ini tadi saya ceritakan. Nih, ini Edel ya? Iya, Edel Koko. Nah, ini yang varietas terbaru kami. Yang kita lepas tahun 2024 kita rilis ini adalah BB1. BB1. Ya. Ini punya keunggulan produksinya saat ini yang tertinggi dari varietas yang pernah kami lepas di Indonesia. Hasil pemulihan. Hasil pemulihan. Jadi bagaimana kami menyeleksi dari tetua-tetua yang bagus kita silangkan, ya. Kemudian kita uji. Alhamdulillah Allah itu paring. Inilah BB1 yang cukup fenomenal. Iya di Indonesia. Karena ini punya adaptabilitas yang luas. Itu yang penting. Bisa dikembangkan di seluruh sentra pengembangan koko di Indonesia. Tetapi ada tetapinya. Ini tidak bisa ditanam sendiri, Bapak. Monoklonal. Tidak harus bisa dicampur dengan klon yang lain, varietas lain. Artinya apa? Harus poliklonal. Ya. Itu kata kuncinya. Iya. Jadi dia bisa mengoptimalkan produksinya dengan ada teman-temannya. Iya. Karena apa? Ini sebagai donor polen juga, sebagai bapak bagus. Sebagai ibu juga bagus. Karena apa? Ya. Ternyata ini polennya kecil, sehingga dia bisa menyilang, menyerbuk, masuk ke ovul dari tetua-tetua yang ada di situ. Tetapi dia juga sangat adaptif menerima polen dari varietas yang lain. Itu yang ada di suatu kebun. Makanya kita sarankan sekali lagi seyogianya berkebun
Kako adalah hindari monoklonal. Harus poliklonal. Poliklonal. Oke, Ini keunggulannya, Pak, produksi tinggi. Ya. Mencapai 3 ton. 3 ton? Biji kering per tahun. Dibandingkan yang biasa? Ya kayak itu separuhnya. Separuhnya. Ya, separuhnya. Oke. Ya, artinya yang kita lepas varietas itu ya. Tertinggi IKRI 3, IKRI 4 itu 1,5 ton. Oh, jadi ini sampai 3 ton. Nah, ya. kami harapkan potensi secara genetik ini bisa terimplementasi apabila kultur teknis juga kita ikuti. Begitu saran saya. Jadi tadi kalau dari breeding itu, Prof, selain produksi, ya kita mengejar juga beberapa karakter unggul lain. Tadi ketahanan penyakit. Ada karakter lain lagi? Ada. Apa itu, Prof? Lemak. Lemak. Ya. Saat ini rata-rata lemak kako kita mayoritas itu kurang dari 50%. Nah, kita harapkan varietas unggul ini varietas lemaknya atau fat contentnya itu lebih dari 50%. Dan ini ada yang 54%, Pak. Oh, lebih ya ini? Iya. Kalau yang ada sendiri? Ini 50%. 50 ya? Iya, jadi ini secara market sudah memenuhi syarat untuk dipabrikan. Ya. Sebagai kualitas kakao yang memang ini masuk premium. Oke, dan lemak menjadi salah satu kunci kualitas buah untuk diolah menjadi produk olahan ya. Dan lemak kita Indonesia hebat loh, karena titik didiknya juga bagus. Oke, luar biasa. Jadi varietas-varietas inilah yang menjadi andalan sekarang dan ada yang nanti ya, Prof, luar biasa. Nah, Prof, terpikir saya ini ke depan ya, ini bahwa ini kan sudah ada varietas-varietas yang sudah dilepas. Sampai saat ini melihat perkembangan di petani, dari semua yang sudah dilepas, yang mana yang sekarang banyak dikembangkan atau diminati ya untuk posisi saat ini? Ya tentu kalau BB1 karena baru, insya Allah itu diminati. Diminati ya, dengan keunggulan-keunggulan tadi. Tetapi saat ini pengembangan kakao di Indonesia itu masih sebagian juga menggunakan dari generatif, artinya bibit benih F1. Kemudian saat ini yang banyak berkembang khususnya di Sulawesi itu adalah MCC 02, S1 dan S2. Di Sumatera MCC juga berkembang, kemudian S1, S2 juga berkembang. Oke, Prof, tadi yang saya penasaran bagaimana membuat kebun itu supaya bisa produksi tinggi. Katanya tadi ada kombinasi yang poliklonal. Nah, seperti apa tips dari Prof ini untuk bisa dapat suatu kebun yang berpotensi produksi tinggi, kombinasinya? Baik, jadi gini, tadi saya katakan di awal, karena kakao ini menyerbuk silang, tanaman menyerbuk silang, tentu sumber polen itu bisa kita antisipasi dari mana sebenarnya yang punya kecocokan atau kompatibel daripada klon-klon ini. Nah, satu contoh untuk kebun induk itu selain ibunya punya produksi tinggi, bijinya besar, tetapi bapaknya adalah yang tahan hama dan penyakit. Kombinasi ya. Kombinasinya. Itu untuk seed garden, untuk kebun induk. Tetapi untuk produksi, untuk kebun produksi namanya poliklonal, ya jangan hanya 2 klon lah. Ya minimal 3 klon. Nah, bagaimana desainnya untuk poliklonal itu? Untuk kakao yang memang punya produksi tinggi dan biji besar, itu dominan. Ya, misalkan BB1 komposisi BB1 MCC 2 dengan S1 misalkan. 3 itu ya. BB1 dan MCC 2 ini bisa dominan. Bisa antara 40-40, berarti 80% populasi 2 klon ini, yang S1 20%. Artinya apa? Kalau di lapangan prakteknya 2 lari itu adalah klon yang punya potensi produksi tinggi dan biji besar. Kemudian yang 1 lari S1. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk membuat kebun benih, kebun benih untuk menghasilkan seed atau kami nyebut biasanya seed garden, itu bisa menggunakan teknik biklonal. Biklonal itu 2 klon dari 1 induk yang memang dipanen untuk benih, dan yang kedua sebagai sumber donor polen untuk ketahanan itu sebagai bapak. Itu. Apa saja yang penting kompatibel. Misalkan ada MCC dengan SCA12, ada BB dengan SCA12, ada S2 dengan SCA12 dan seterusnya. Ini tergantung apa yang kita inginkan dari benih yang kita hasilkan.
Kemudian yang kedua Pak, Ya. ini perbanyak generatif. Berarti nanti bijinya akan dikembangkan, digunakan untuk perbanyak secara generatif. Artinya dari biji disemai kemudian menjadi benih atau bahan tanam yang siap tanam, tidak usah diklonalkan, nggak usah dibading atau kolasi, nggak usah disambung atau grafting, langsung ditanam. Langsung tanam. Itu secara generatif menggunakan benih F1. F1 ya. Ya. Kemudian perbanyakan tanaman yang vegetatif itu tentu dari mana sumber enteresnya. Itulah yang penting kita membuat kebun enteres sesuai regulasi dari Kementerian Pertanian seperti Kepmen 25 tahun 2019 itu kan sudah kita desain bagaimana tata kelola, aturan sudah ada di situ. Sudah ada aturannya, ada desainnya ya. Betul. Nah sekarang kaitannya dengan mendapatkan benih. Petani kan jadi bertanya, pingin benih dari varietas unggul, ya seperti apa ini mendapatkan kalau menurut Prof ini supaya apa tadi yang sudah dihasilkan oleh pemulia ini bisa didapatkan dan dinikmati oleh para petani. Kita sebagai pemulia tentu karena dimiliki oleh institusi, kita punya breeder seed. Nah dari breeder seed itu nanti setelah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian SIKI, Dirjen Perkebunan, Direktorat Perbenihan Perkebunan, nanti para produsen benih, para penangkar, para petani itu bisa mengambil bahan tanam dalam bentuk entres dari breeder seed yang BB1 itu dibuat kebun entres. Ya, artinya kebun induk yang memang menghasilkan mata atau entres gitu. Itu untuk pengembangan kako secara vegetatif. Ya, jadi mudah sehingga petani misalnya di Lampung mengembangkan udah bangun kebun entres di Lampung sehingga nanti pengembangannya bisa di wilayah-wilayah Lampung atau wilayah yang terdekat dari daerah Lampung begitu. Sehingga tadi saya katakan aksesnya mudah, viabilitas bahan tanam juga bagus, kemudian keterjangkauan dari cost itu juga bisa ditekan. Ada aturan mainnya dan itu untuk menjamin mutu, mutu genetik terutama dari benih yang kita hasilkan. Betul. Nah sepanjang ini Prof dalam apa ada masalah Prof? Kaitannya mulai mungkin dari Prof dari breeder, masalah ataupun kendala di dalam mengembangkan sehingga mendapatkan varietas yang bagus-bagus seperti ini atau di perbenihannya seperti apa Prof? Ya sebenarnya kalau masalah selama kita hidup pasti ada. Betul sekali. Tapi kan masalah itu bisa kita selesaikan. Nah terkait dengan perbenihan memang betul ada. Ya karena apa? Gini, katakan mau tanam, ya para produsen, para petani mau tanam bulan Desember atau November pas musim penghujan. Ini kan harus mundur 6 bulan untuk memperoleh benih. Nah, padahal pembungaan kako itu tidak bisa diatur seperti itu. Kan dari primordia bunga sampai buah matang itu kan perlu 5 bulan, Pak. Lumayan lama ya. Sehingga misalkan bulan Juni ini mau perlu benih untuk batang bawah katakan untuk F1 nanti ditanam pada bulan November atau Desember. Ini konsumennya harus mundur. Nah, kendalanya masalah selama ini yang terjadi itu sehingga seolah keperluan benih tidak bisa terpenuhi. Padahal dari luasan kebun induk kita ada. Tapi karena waktu para pengguna benih ini memerlukan benih pada saat itu pembuahan kako kurang. Sehingga yang mestinya diperlukan 1 juta mungkin baru 500.000 yang bisa dipenuhi. Begitu Bapak. Jadi bukan berarti kita terjadi tidak. Tapi sebenarnya kalau bisa kita atur schedule grand design-nya untuk varietas menghasilkan benih itu sangat bagus. Sekarang kaitannya dengan Prof. Dalam kaitan dengan pengembangan oleh petani. Kira-kira saran-saran apa ini Prof? Yang bisa diberikan kepada petani, mau terutama dari penggunaan varietas atau apapun, sehingga tidak salah ini. Pada saat ingin membangun kebun, apa tips dan triknya Prof? Ini sebetulnya pertanyaan konsultan. Konsultan ya. Oke, dibagi-bagi sedikit dong. Itu apa namanya? Ini tipsnya. Yang tanya konsultan sebenarnya ini pertanyaan. Baik, jadi begini. Gini loh, budidaya apa saja, termasuk aku di dalamnya, sebenarnya kita harus tahu apa yang dimiliki aku. Contoh, yang paling gampang mangkas. Mangkas itu tidak bisa dari pinggir, oh itu lebat. Gitu. Padahal itu overlap.
Nah, mangkas itu harus dari bawah pohon, dilihat dulu. Oh. Seperti kita pangkas rambut. Ya. Pangkas rambut di kepala saya berbeda dengan pangkas rambut di kepala Bapak. Iya. Itulah identiknya kako seperti itu. Spesifik pohon dia. Ya. Ya. Itu pertama. Kedua, ya, memilih benih yang memang bagus. Ya. Dan sudah terbukti tadi udah Ya. di depan seordekan. Ya. Varietas unggul yang memang punya produksi tinggi, adaptabilitas yang bagus, kemudian mudah diperoleh. Begini, kako itu adalah awalnya berasal dari daerah hujan hutan tropis. Oh. Nah, di Indonesia kita dibudidayakan, artinya budidoyo. Ya. Bahasanya itu budidoyo itu bagian berupaya untuk menghasilkan kako agar mendekati dengan daerah asalnya. Begitu. Nah, makanya penaung itu juga diperlukan. Oke. Kapan penaung ditanam? Setahun sebelum tanaman kako ditanam. Tapi sekarang banyak petani yang menanam penaung katanya mengganggu, menyebabkan penyakit. Ya, karena memang nggak diatur penaungnya. Karena kako itu memerlukan sinar intrasinar itu 70%. 70%. Iya. Mungkin seperti ini ya? Iya. Oke. Ada kelapa di antaranya. Boleh. Oke. Tapi yang paling baik itu sebenarnya penaung untuk kako ini adalah lamtoro. Lamtoro ya? Iya. Karena dia bisa menambat nitrogen dari situ, kemudian juga mudah dipangkas dan pertumbuhannya cepat untuk pemulihan recovery daripada lamtoro itu cepat. Oh, atau gliriside. Oke. Ya. Atau apa saja yang memang ada di petani itu. Tapi kuncinya adalah kako itu harus ada pohon menaung. Riset apa yang terakhir yang sedang dikerjakan, Prof? Kaitannya dengan ada ini bidang pemulihannya, Prof. Kami saat ini sedang menyiapkan akan kita rilis varietas unggul baru. Oke. Yang ini juga merupakan varietas yang punya keunggulan luar biasa. Iya. Ya. Artinya ada yang bersifat kompatibel. Oke. Nah, ini permasalahan akan bagus apabila varietas itu kita rilis. Karena ini yang kako kompatibel. Oke. Sehingga tidak harus poliklonat. Oke, jadi cukup satu. Cukup satu. Tapi kita tunggu karena ini masih di dalam proses. Mohon doanya teman-teman semuanya, Bapak Ibu petani kako di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ini bisa kita rilis sehingga ini menjadi salah satu kekayaan plasmanotua dan bisa untuk mendorong, membantu para petani pekebun untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil daripada pertanaman kako Bapak Ibu semuanya. Oke. Itu. Kemudian yang terakhir, kiat kenapa? Harus punya komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dan semangat. Oke, semangat. Itu. Karena itulah kunci pemulihan. Ya, kalau nggak punya semangat, nggak punya komitmen, selesai. Dan yang terakhir mungkin kesabaran. Itu karena menunggu tidak cepat, butuh waktu lama. Iya, betul sekali. Untuk menghasilkan terbaik, saya kira perlu tadi komitmen, kesabaran, dan semangat. Semangat. Setuju. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaan Prof. Kira-kira apa harapan Prof terhadap kakao ini sendiri? Ya, dalam kaitannya dengan produksi pemasaran untuk kakao Indonesia. Untuk kakao Indonesia adalah karena mayoritas dikembangkan atau didominasi oleh perkebunan rakyat. Ini sebenarnya sudah pas. Apabila kita ingin meningkatkan nilai tambah dan daya saing, kemudian bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan, kako inilah sebenarnya tempatnya. Karena kako itu punya pekarangan sedikit, ditanam beberapa pohon, itu menjadi sumber pendapatan mingguan atau bulanan bagi para petani. Tidak harus luas. Karena apa? Pemasarannya mudah dan kako ini bisa digunakan untuk pangan, untuk pakan, dan untuk kesehatan. Luar biasa. Makanya ini masuk kelompok tanaman penyegar atau beverage crop. Oke. Ya, jadi itu salah satu keunggulan. Makanya kako ini sangat menarik dan sebenarnya kalau petani tanam kako, dia punya tabungan tiap bulan atau tiap minggu. Begitu, Bapak. Panen tidak berhenti. Tiap minggu. Iya. Wow, luar Karena biasa. tanaman kako ini adalah tanaman yang buahnya koliflor, artinya tumbuh bunga dan buah itu dari bekas duduknya daun, sehingga selama bantalan itu ada bunga dan buah akan keluar dari situ. Itu sederhana sekali. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Rasanya waktunya tidak cukup ini. Harus ada episode berikutnya. Tapi paling tidak kita sudah membuka wawasan kita.
sudah mengungkap ya apa yang menjadi karya Prof bersama tim di Perkakaoan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih. Berbagi Sukses. pagi ini di lokasi yang luar biasa. Iya, Semoga kita bisa sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan barokah untuk Amin. para Kako. Ya Robbal Alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah mengikuti perbincangan yang coba kita mengungkap inovasi. Semoga ini sudah mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih dari kami berdua. Ciao.